يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على هديه وعلى ذريته الصالحة وإلهه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نويت أن رسول الفاتح وهو صاحب المجد التشريع ورحمة الدرجة وصلى الله تعالى بعلوم في الدين والدنيا والآخرة شيخ إليه الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Setelah kita melakukan sholat subuh jemaah, langsung kita beri kajian kita Ahlan Ibrahim Islami sekarang pada malam kita bersih kepada Allah dan dunia kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan di dalam kita tentang akhlak atau kewajiban seorang santri, seorang murid kepada gurunya di halaman yang ke-40 di bait yang kelima dan bait yang ke-6. Maka waqala al-musannifu rahimani wa rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain radhiyallahu anhu wa anhum. Telah berkata Musannif As-Sayyid Muhammad Darajat dalam kitabnya yang bahasa kalimat wa an la tastahiyya idza sa'alaka an fahmi mas'alatin wa anta lam taqafa an tusahira lahu bil haqiqah hatta la tasamma bil kadhib wa yakutaka fahmu tilka mas'alah wa la tadalla idza abataka bal tasquta wa tuhadu dzalika bi annahu ma yu'aqibuka illa lihabati laka litahuma bi wajhika ilayh wa an la tastahiyya wa an la dan tidak kau malu tidak sa'alak di mana menanyakan kau kepada guru al-fahmi dari suatu masalah yang paham wa anta lam tafhamha sehingga kau tidak paham itu masalah antusoh beriwafat agar tidak terjadi suatu masalah lahu bagimu bil haqiqah yang sebenarnya sehingga datang sama dari kajian tidak ada dosa atas kebohongan wa yakutaka dan tidak ada kerepotan atas kepahaman itu masalah. Di Musannif memberikan pejangan kepada kita. Kita yang perlu kalau kita mendengar sesuatu hal permasalahan hukum, sekira itu hukum kita tidak paham. Tentu ada faedahnya, ada tata kerama dalam kajian kemarin. Jika kita menanyakan sesuatu hukum kepada guru kita, maka insya Allah mengangkat kita kebenaran atau kita menyadari menanyakan kita ini bertanya kepada guru kita dari hal yang kita tidak paham. Tapi ada waktunya biasanya. Jadi ketika guru menyampaikan tema, menyampaikan kajian, materi yang dipotong itu kajian dalam hidup kita. Karena itu salah satu dalam sifat-sifat yang kurang baik. Jadi alangkah indahnya jika kita tidak paham sesuatu masalah hukum, maka menanyakan kita kepada guru kita. Agar apa? Antusohira lahu bil haqiqah, agar tidak jadi masalah atas kebenarannya. Ya tidak penjelasannya sehingga tidak asal berikan tidak ada dosa. Jadi ketika kita menyampaikan hukum asal muasal hukumnya tidak salah. Jadi wajah muka kapan memiliki masalah dan tidak bakal masalah lagi dalam suatu masalah kita. Jadi kalau kita Musannif, kalau kita tidak paham suatu hukum, maka boleh kita kepada hukum. Kepada
kurang benar. Walau tentu kita katakan jangan mau, jangan baperan kalau ada yang merah. Ya, tentunya itu kalau negor juga ada faedahnya juga, ada tata keramanya, ada kaifiah. Mungkin di depan umum, mungkin di depan di dalam kita kali mengkaji, Pak. Misalnya ada seorang guru murid dia menyampaikan materi. Ketika menyampaikan materi ada salah satu murid paham apa yang disampaikan oleh guru. Maka seorang santri itu tidak boleh membenarkan atau membetulkan. Ketika dalam penyampaian itu dalam forum, walaupun kita sudah paham, maka seakan-akan kita lalai, tidak tahu. Jangan menandakan wajah kita seakan-akan kita tahu, karena itu bisa menjatuhkan harkat martabat seorang guru. Misalnya kita tahu nih hukum tajwid, haram, juga figuran depan, juga kita tahu Pak, yang 14. Ketika guru menyampaikan materi, kita yang seorang murid yang sudah paham, kita seakan-akan tidak tahu. Karena untuk menjaga martabatul ulia seorang guru, jadi tidak jatuhin martabat guru. Jadi kalau kita orang guru, dan betul-betul dan tidak abadakan. Karena balas itu kalau Allah tadi, karena tadi kita tersyukur. Walaupun kita senang mana? Karena ada orang yang suka amal ini berarti. Berarti ada orang yang berarti gitu. Kalau hidup kita lurus aja, kita sholat mustaqim kan tidak bisa berjalan. Berarti ada orang yang meneliti. Walaupun tujuannya kita tidak tahu. Ketika ada orang mengatakan Pak, dengan Pak Buya, Syekh, kayak ini, ada kurang ini, atau ada tata keramanya tidak di depan forum, di depan umum, karena tidak bisa menjadi berkata seseorang, maka ini sampai seperti seperti itu. Maka ketika guru menasihati, lalu tersebut, dia sami'na wa ata'na, awal sami'na wa ata'na. Kita dengar wakilnya wasiat, tapi sami'na wa ata'na. Didengar, maka saya dengar, maka saya kan begitu Pak. Kalau kita perlu, kalau kita itu. Waktu berkaitan karena guru kita nasihati, berarti kita teknologi. Ketika kita salah teknologi, ya anda mulai melakukan dari terhadap kita karena si guru kita teknologi nyapa kita meneliti di anda mulai melakukan dari terhadap kita sebab negor ibu kepada murid kecuali tarik lakukan bagi laga cintanya guru kepada murid. Masya Allah. Kalau ini cintai guru di level enak, ya kan? Kalau dia tahu itu guru saya, tapi kalau dia tahu guru di level itu gimana? Gimana? Jadi kalau bisa seorang murid kepada guru, hati ini guru itu pakai, jangan pernah disakiti. Wah, kalau guru kita disakiti, ini nggak apa-apa. Ini kan cerita kisah masuk. Lihat dulu yang dari bulan tadi. Ada bulan besar. Mungkin kalau bapak sering acara kajian para ahli ini sering dengar. Juga ada yang beberapa kita. Namanya ada Habib Abdullah Syadi, bagi kita Syadi. Imam Syadi, bukan Syadi. Beliau mengajar di bulan pertama. Ada salah satu murid Pak. Sebutlah bulan saya kasih bulan. Ini muridnya paling terpintar di pesantren. Paling pintar. Sampai di kepala kitab Tuhfatul yang 13 jilid. Bayangin Pak. Kita betul Pak Tuhfah. 13 jilid di kepala. Oke, harus kita kepala. Samina, Riyadul Wadiyah, kita fikih Fathul Mu'in, kita bayar. Itu kita paling betul. Jadi di antara santri punya Abdul Imam Syafii ini ada satu yang paling pintar. Semua murid Pak Haji itu muridnya. Itu salah masyhur. Ceritakan oleh para kali abaik yang dari keluarga kan berapa dan cari. Singkat cerita, Imam Syafii ini kajian ini. Dia panggil murid saya nanya,
pesantren. Kita cerita di ulama ceramah yang halal. Jadi kalau di agama itu ada kekuatan. Wah, ada di jamaah ada ulama besar. Ulama besar dan imam Syafi'i bayangkan. Ketika pelawak di assalamualaikum dia bisa alhamdulillah. Ketika pelawak An-Naban setelah itu setelah alhamdulillah setelah bayangkan. Semua kapal kita itu hilang kosong, kosong. Bayangkan Pak, dibingung mau apa? Padahal dia sudah yakin materi konsepnya itu ceramah itu bingung kalah. Bingung, wah ceramah itu bingung kan semua. Bingung, tapi sampai orang ini ada seorang ulama yang besar di negara bertanya, wahai Syekh, kamu kayak begitu nggak tahu kan? Saya ceramah baru setelah malu, saya lupa apa lagi. Emang gerakan apa? Gerakan kok bisa begitu bisa lupa? Padahal jenengan paling taat kitabnya. Jangan pikir dia lupa sekali. Kita izin nggak kamu izin kayak ini mau keluar dari pesantren mau keluar? Lah tidak. Maka ulama kalau izin apa bagi syariat Pak? Jadi pulang dari keluar izin nggak mau karena dia gengsi. Itu singkat cerita Pak, itu orang dari ceramah sampai hidupnya pun miskin sampai meninggal pun itu kayak kapan nggak punya. Karena kita nggak izin sama guru, cuma nggak izin doang. Dia mau ceramah, gua nggak bilang Pak Kiai, akhirnya Pak Kiai sedang izin keluar dari sana dulu ada acara, nanti kita enak Pak. Itu Islam sangat masyhur. Maka Imam Malik Sayyid Muhammad Al-Ghazali itu paling parah. Para seorang santri Abdul Tolak, para seorang santri yang mereka itu santri layak kali tidak menghormati gurunya. Walau karena sahih, walaupun gurunya itu sahih Pak. Mungkin kita ada seumuran, ada seumuran, umurnya kita sama, tapi seumurannya ada orang yang lebih alim dari ini. Itu Sayyid Muhammad Al-Ghazali yang asal di ulama yang lain, paling benci Pak. Sama seorang santri atau kita yang dia belajar sama teman kita, tapi ini kalau orang yang kita kecil, maka paling betul ngabuk marah. Maka penting buat kita Pak, kalau kita itu harus buka Tuhan. Kalau dalam kitab Kain Bukhari kita sering ngaji Pak, kita mushaf ada ulama namanya Imam Bukhari, itu kitab Kain Bukhari. Kalau kita sampai pas kalau kita Kain Bukhari itu kita mushaf, tapi kita itu sangat dipakai soal santri dalam mushaf. Imam Bukhari ini mulai pindah tempat orang. Seluruh santri ini bantuin, julukin. Jadi gurunya pindah, ya kan? Semua santri itu bantuin pindahan. Ada satu ini. Ini Syekh Abu Bakar Azhari, bukan pengarang kita lain. Syekh Abu Bakar Azhari. Gurunya tiba-tiba sudah berapa nanya. Kamu ini gara-gara ini. Itu kenapa kemarin ada pindahan? Ini tidak bantuin aneh gitu. Tidak bingung aneh. Apa jawabannya saya? Mau sama guru. Saya nggak bisa, orang Indonesia ada sakit. Apa kata Imam? Balik. Oh, umur ente panjang, tapi ente tidak dapat manfaat. Jadi itu Pak. Ilmu ente panjang, tapi bumi. Karena ente berbakti kepada orang tua, tapi ente tidak dapat manfaat. Apa kata ente tidak apa-apa? Jadi di samping kita cinta orang tua, sahabat juga orang tua. Dan kita tanya bukan. Maka banyak dari kita bukan. Banyak orang-orang yang menuntut agama itu tidak manfaat. Kita keluar dari pesantren, dari makan, dari melalus, dia pulang bertahun-tahun pesantren. Tapi kita kurang berkabar sama bunyi, kurang cinta sama bunyi. Tidak ada jiwa sama bunyi kita perhatikan, bunyi kita perhatikan, semua dipakai. Maka ketika itu ilmu itu ada, tapi tidak bermanfaat lah, beda boleh manfaat. Berarti kita cuma kisi doang, tapi ketika di sini ada yang tidak. Maka di sini kita punah di wajah kita hormat kepada kita dulu. Masalah pada syukur ala kita kabirkan agar kita bersyukur kalau kita itu begini. Apa dia kecil kita itu orang begini itu misalnya kita punya dulu waktu kita ngaji atau dulu kita diajari alif fatahah, alif kasrah, alif dhamma. Dulu kita kan diajari itu kita kalau dulu kita ngaji nggak pakai titik.
Sekarang ada metode baru kiroan sedikit, ada metode terbaru kiroan yang cepat. Kalau dulu kita kalau tidak lebih ada kata lain A, ada kata lain I, ada kata lain, itu kalau tidak bagian, kan? Ini kan bilang itu orang ini bagian ini ada apa? Tidak kita kalau kita udah biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab menunggu. Jadi itu kalau kita berdoa menunggu kita nggak boleh. Dan juga apalagi Ustaz itu sekali nggak boleh nyangka guru ini. Orang apa kita masih ngaji atau guru ini? Kadang-kadang kita ngaji pak. Kok kita ngaji bayaran guru ini? Pak guru ini guru ini ibaratnya bawain tas, bawain sedang nyiapin kopi buat kiai. Kadang-kadang kita siapin semua peralatan kita kan bayaran kiai. Pak kadang-kadang kalau kita pesantren itu pak, saya itu punya segala sungai atau waduk atau namanya pak empang. Itu empang itu suatu santri pak. Sampai ikan-ikan itu santri yang musim. Santri itu kiai punya tanah, karena ini kering. Dia ngurusin santri dan modalnya pun santri walaupun sebagian dari kiai. Maka kita tidak boleh baris anton dan usnadi yang kita berkasar kamu kalau guru kita. Kenapa guru kita guru kita? Kenapa? Pasti pak. Kalau guru yang pak teladan maka saya Allah illa tilmidul wali al-ta'awun dan kecuali untuk yang durhaka. Maka kalau kita durhaka al-ta'awun dan ini maka dia bisa dihijab. Dihijab kenapa jauh? Karena tidak sakit nawa apa suruh guru, ya kan? Suruh ajarkan abuya tidak sakit nawa apa kalau dia tertolong ini orang yang kita tolong, ya al-kahmu ini maka orang itu bisa dihijab tutup mapanya. Inna minal wabari sekali sesungguhnya daripada kita menutupkan atau kita menyiapkan apa guru kita ada Islam surah ayat 4 pesan dari ini saya membaca agar kita dapat menyiapkan la tansa Islam surah ayat 4 jangan pernah lupa la tansa untuk kita berbuat baik amal guru kita selalu guru kita masuk itu wa yang kalau kita walaupun kita sudah buat mungkin bapak dulu keluar saat pernah ngaji ngaji dunia bapak pernah ngaji madrasah ibtidaiyah bapak pernah ngaji madrasah sanawiyah di SMP atau bapak pernah ngaji di madrasah aliyah atau bapak pernah ngaji paling bawah PAUD namanya itu awaliyah at-takmiliyah. Kalau PAUD itu pasti awaliyah takmiliyah ya. Dari kecil kita nanti sampai madrasah aliyah sampai madrasah ma'al alif kita keluar jadi alumni maka kata ini musallillah tansa yang lupa guru kita ya awil qawla ustadzah minha atau kita bisa mungkin guru kita lagi gimana di Lorboyo, mungkin guru kita di Monten, mungkin guru kita ada di Sidogiri, mungkin guru kita ada di mana di Dalwa, walaupun guru kita jauh, ya, kita di Jakarta tapi mu'alaf nyambung. Maka bagaimana awsaf orang yang ada di apa masalah utama Pak ada di sini kita datang di pokok kita punya guru, ya kan? Datang soal kesembaran, datang guru kita, ya, datang. Batat tasilah bil qirasalati wala siyam. Kalau nggak bisa, ya minimal kita pakai surat. Karena kalau dicari dari handphone, bapak bisa WA sama guru bapak. Ya, abunya ketika saya datang di pesantren kemana, ke guru, maka kita bisa menjadi qirasalat. Wala siyam ijal munasabat, wa kadari idza taqala al-batil. Ya, kita berdoa. Allah Taala mudah-mudahan guru kita ada kedua yang dirahmati Allah. Senantiasa guru kita ini dapat dari Allah dalam pengaturan Allah. Ada di sini Pak, wa tasaddaqan. Kita tidak wa tasaddaqan. Ya. Oke. Kalau kita pernah kalau kita ngaji pesantren itu model-model salafiyah. Kalau sekarang ada metode pesantren model jutaan. Kita pernah alami Pak, pesantren juga begitu. Pesantren model yang salafiyah. Yang bayarnya cuma 10.000 sebulan. Bawa beras sendiri kan, bawa beras, beli kayu bakar sendiri. Kita izin untuk Pak Kiai akhirnya abunya saya mau pulang kalau ke Jakarta. Kita cara izin Pak Kiai. Nah, ketika kita pulang ke pesantren, masuk ke Jakarta, dan lagi ke pesantren kembali, maka kita al-tasaddaq. Oke, dulu kita nggak bisa kasih duit, kasih ayam. Kalau udah Pak Kiai saya nggak punya duit, kalau kasih Kiai saya ada ayam. Belum
disampaikan oleh Sayyid Umar Al-Qawiyah dari beberapa kitab-kitab yang sangat besar bahwa mudah-mudahan ada waktu bagi kita biasa kita dapat ilmu yang manfaat walaupun kita mungkin umur kita di atas 30-40 tahun yang hari-hari tapi tidak ada ujian bagi kita. Jadi kita menjadi ilmu yang manfaat. Amin, amin ya Allah. Jadi Pak jangan sakit hati. Sayyid Umar Al-Qawiyah dan Allah itu punya murid namanya Shalom yang sering kita baca Allah kita. Itu sekali Allah lebih tua daripada Rahim Pak. Pak. Jadi ada orang yang akan dalam kita lagi terus ada orang yang cuma hanya main ini kalau ini kalau saya main begini kan itu harus ada terus. Oke, sama ada ini. Tetapi semua ilmunya yang saya orang itu saya ada. Makanya kalau kita baca roti atau tos pasti Pak. Jika kita baca dari Muhammad dan Rasul bahasa bahwa Rasul hima bapaknya tadi dalam roti itu nanti padahal itu bunyi itu lebih kuat, lebih kuat, tapi di saat mahabbah kamu bunyi tidak ada maksud maka ilmunya itu saya doakan kembali dan Rasul itu ada yang paling pada saya doa. Padahal itu selama ini biasa ngaji biasakan dicinta awal bunyi Rasulullah pernah dan akan kembali ilmu itu menempel pada kita doa. Jadi kalau kita minta doa orang-orang jadi kita yang doa karena itu hadis pernah ada dia. Karena berapa menjadikan keberkahan mungkin ya amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad fi dunya. Allahumma